Jadi Anda lihat di sini cukup untuk data yang cukup banyak. Ya, ini datanya. Kemudian ini cara menghitungnya square-nya. Jadi voluntary, non voluntary, complete, drop. Ya. Kemudian ini adalah observe, ini adalah expected. Rumusnya ini ada di sini. Bisa seperti ini. Sehingga kita dapatkan angka-angkanya. Atau yang lebih ini lagi saya akan carikan. Saya punya tapi saya lupa naruhnya di mana. Kalau di yang model ini option di data analisis, maka data analisis di sini ada type square. Nggak ada, belum ada. Belum ada di sini. Nanti kan saya carikan ini cara tabelnya, tapi Anda bisa mencobanya dengan memasukkan rumus-rumusnya yang tadi dari ini, dari presentasi tadi. Oke, ini adalah perhitungannya, berarti FO dan FE-nya dicari dulu, expected-nya dicari. Cara nyarinya juga harus tidak ada sebetulnya di ini. Coba copy misalnya. Ini jadi gambar sih ya. Di aslinya gambar bukan. Ini gambar. Mungkin di satunya saya ambilkan di Anderson. Chi-square.
nggak ketemu. Kalau dicariin nggak ketemu. Statistika bisnis. Bukan. Saya sambil suruh dia nyari. Ini kita lihat. Oke, kita lanjut aja dulu menjadi setelah chi-square tadi untuk independen, tes yang berikutnya adalah uji berikutnya adalah uji untuk Wilcoxon rank sum test untuk dua different median. Artinya bahwa dia tidak bisa dihitung min-nya. Berarti datanya data numerical. Maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan dua populasi independen median untuk dibandingkan. Populasinya tidak perlu berdistribusi normal dan prosedurnya bebas terhadap distribusi, dapat hanya menggunakan ranking dari data dan harus menggunakan pendekatan normal yang jumlah sampelnya lebih dari 10. Jadi N1, N2-nya harus lebih kecil, dapat digunakan lebih kecil sama dengan 10 dengan menggunakan kombinasi N1 plus N2, maka jika sampel size-nya tidak sama, kita akan mencari jumlah sampel yang terkecil. Yang small strength-nya itu 1. Dan seterusnya. 2, 3, dan jumlahnya kemudian dijumlahkan. Kita dapatkan P statistik. Berikut adalah mengecek ranking. Jumlah ranking harus memenuhi rumus sebagai berikut. T1 plus T2 sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jadi, ini adalah tes statistiknya, penolakannya jika dia lebih kecil dari TL lower 1, T1 lower, T1 upper. Ini lower aja, ini upper saja untuk satu arah, ya. Contoh di sini, sebuah data dikumpulkan tentang tingkat kapasitas dua perusahaan. Perusahaan A memiliki kapasitas 71.822.779488, B 85 sekian. Untuk menguji kesamaan populasi median pada tingkat signifikan 0,05, maka kita gunakan seperti ini. Tutup dulu. Ya. Ini juga mau ditutup. Jadi perusahaan A tadi kan 71, 77, 82, 88, 94. Ini data tadi kita urutkan, kalau paling kecil taruh di atas, kemudian kedua, ketiga, ini sama kan? Tapi jumlah datanya yang terkecil di sini, makanya kita taruh di sebelah kanan. B-nya 82, 85, 88, 92, 94, 97. Ini ranking 1, ini ranking 2. Karena ini sama-sama 82,
maka kita buat 3,5. Bukan 4-nya nggak ada, 4-nya kayak ini. Ini ke 4, sorry. Ini ke 5, ini ke 3, 4, bagi 2, 3,5. Ya, 3,5, 3,5. Ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Kalau ditotalkan ini 20, ini 24,5. Sehingga kita dapatkan bahwa T1-nya sama dengan 24,5. Faktornya 4 dan N2-nya 2. Jadi pabrik B memiliki jumlah sampel yang terkecil, sehingga tes statistiknya kita terhadap jumlah dari faktor B dulu. Kemudian level signifikannya adalah 0,05. Kita cari di tabelnya menggunakan critical value-nya dengan Wilcoxon random test. Jadi kita cari kalau ini tabelnya menggunakan tabel dari appendix E6 di buku Anda. Kemudian didapatkan ini 5, 4, dan 5 jumlah datanya, sehingga kita dapatkan 11,6. Jadi paling atas bawahnya 11, paling atas 11,29. Paling bawah adalah 11, paling atas adalah 29. Nah, kita lihat 24,5 berada di tengah-tengah, maka dalam posisi tidak menolak. Jadi tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa medianya tidak sama. Artinya medianya sama, walaupun melihat datanya di sini 71 sampai 94, 82 sampai 87. Ya. Jadi dari situ diperoleh kesimpulan bahwa walaupun datanya itu kelihatannya ada yang lebih besar, tapi setelah diuji dia menjadi ditolak, sehingga data antara A dan B dianggap sama mediannya. Sedangkan untuk Wilcoxon rank test untuk sampel yang besar, maka T statistiknya digunakan pendekatan normal dengan menggunakan mu T atau rata-rata proporsi. Sedangkan standar deviasinya standar deviasi dari T. Kalau dia ininya besar jumlah sampelnya. Kalau lebih kecil dari 10, maka kita gunakan yang tadi. Jadi harus digunakan dengan data yang lebih besar dari 10. Dengan mengesain jumlah sampel, maka kita akan memperoleh bahwa Z statistiknya adalah T dikurangi mu T dibagi sigma T atau standar deviasi dari populasi kali T min N kali N min 1 bagi 2 akar sekian. Kita peroleh Z statistik yang mengikuti distribusi normal. Kalau di sini menggunakan Z, kalau tadi menggunakan tabel yang lain. Kita cari di sini untuk N1 dan N2, kita tingkat signifikan sekian, kita peroleh T statistiknya adalah 24,5 sesuai dengan perhitungan, dan kemudian kita cari Z pada saat itu titik kritisnya berapa, karena dia adalah 0,05, Z-nya adalah 1,96. Karena 1,10 ini lebih kecil dari 1,96, maka kita tidak menolak